Shalom, selamat malam Elia. Ya, malam. Silakan, Pak. Ya, jadi saya sudah cukup lama juga menyaksikan bagaimana Elia ini bersaksi gitu ya untuk kemuliaan Tuhan, dan sebagai seorang Kristen tentu kita mendoakan dan mendukung ya adik Elia ini untuk terus berkarya. Nah, hanya begini dek Elia, karena kami ini ya bisa dikatakan penggemar juga ya dari Dek Elia. Anda itu memang agak sedikit, kalau yang lain kita akui gitu ya, Anda luar biasa begitu untuk menjelaskan. Tetapi ketika ada pertanyaan, misalnya ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada siapa? Nah, saya hanya ingin begini, Delia. Mungkin Delia nanti bisa bantu ya untuk meluruskan pemahaman saya, karena saya punya pemahaman yang berbeda tentang bagaimana Yesus berkarya. Nah, bagi saya begini, sebagai seorang Kristen, saya sangat meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, begitu. Dan apa yang dia lakukan, misalnya ketika dia berdoa, ya, ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, itu sebenarnya dia itu ingin memberikan teladan atau contoh kepada kita untuk kita mengikuti. Misalnya ketika dia berdoa, mengajarkan doa Bapa kami, kan sampai hari ini kita adopsi menjadi doa utama bahkan di dalam liturgi-liturgi kita ya. Kemudian juga misalnya ketika dia dibaptis. Nah, ini kan orang orang yang menjadi persoalan, yang menjadi polemik dari saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain adalah kalau dia Tuhan kenapa dia dibaptis? Nah, kalau dalam keyakinan saya sebagai seorang Kristen ya, saya melihat itu sebagai sebuah teladan kerendahan hati, ya, bahwa semua karya yang sudah Yesus lakukan itu menunjukkan bahwa dia itu rendah hati gitu. Salah, salah. Bukan, bukan, bukan gitu. Nah, Bukan. jadi bagaimana ini Dek Yesus, Elia meluruskan? Tuhan Yesus itu dibaptis, baptisan Kristus dengan baptisan kita tuh beda, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus dibaptis karena dia jadi teladan, kamu salah. Kenapa? Yesus itu tidak dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus itu dibaptis oleh baptisan Yohanes yang tujuannya untuk menyatakan Kristus bagi Israel, bukan untuk pertobatan. Karena Iya, Yesus iya, itu tidak bersalah. iya, Ya, iya. jadi jangan gini loh. Jangan apa yang kita itu melakukan apa yang diperintahkan Kristus, bukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, masalah doa Bapa kami, saya rasa tidak ada yang salah dengan pendapat Bapak. Saya menerima itu. Dia teladan kita berdoa kepada Bapa, karena Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa mintalah di dalam namaku, ya kan? Gitu. Tapi kalau saya katakan kecenderungan argumentasi yang bawa Bapak itu biasanya dipakai oleh orang yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Nah, apakah Bapak Iya. percaya Yesus adalah Bapa? Nah, itu karena begini, ketika saya Enggak, ini meyakini bahwa percaya dulu atau tidak? iya, justru di situ kebingungan saya. Makanya saya minta minta pencerahan. Nggak Nah, apa-apa, meskipun mungkin saya lebih tua. Jadi begini, Delia, mohon maaf ya, saya supaya saya tidak galau begitu ya pada malam ini. Ini juga kesempatan baik bagi saya untuk meneguhkan iman bahwa dalam keyakinan saya bahwa ketika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Dia adalah segala-galanya. Begitu ya. Artinya ketika Dia mati, bangkit, meskipun itu adalah nubuatan, bagi saya itu adalah teladan karena dia mencintai kita, karena dia ingin, dia membuktikan, karena saya mencintai umatku dan para pengikutku, ini buktinya saya mengorbankan diri saya untuk kalian supaya kalian bisa melihat begitu besar kasih saya terhadap kalian. Makanya di dalam pemahaman dan perenungan saya bahwa semua yang Yesus lakukan, ketika kan orang sering bertanya kok Tuhannya mati, bagi saya kematian dia itu menunjukkan dan membuktikan bahwa dia itu betul-betul mencintai kita. Sama seperti kita orang tua, ketika kita mencintai anak kita, jiwa dan raga pun kita akan serahkan, kita akan pertaruhkan begitu. Nah, jadi saya singkat saja, Pak. khawatir. Apakah Ya, Bapak percaya Yesus adalah Bapa? Jadi biar kita itu to the point gitu loh. Kalau ya, masalah menurut saya, jangan terlalu banyak menurut saya. Harus dilandasi dengan paham teologi karena penafsiran sendiri itu bisa keliru gitu loh. Jadi harus harus didasari dengan pemahaman teologi yang kuat, Pak. Saya begini bukan bermaksud saya meninggikan diri terhadap Anda ya, no ya Pak ya. Tapi ya, ketika kita apa maksudnya belajar, sama-sama belajar, saling membangun, kritik ya, itu perlu. Sama ya, seperti saya menerima kritik Anda, maka ya, Anda pun harus menerima kritik saya.
Ya, Jadi nggak kalau apa-apa. Anda mengatakan kenapa Yesus mati ke gini karena dia korban-korbannya, dia begitu mencintai kita. Anda juga harus menyiapkan argumentasi mengapa dia mencintai kita itu karena apa dulu. Apakah praktik pengorbanan itu hanya datang atau ide itu begitu muncul saat itu juga. Atau memang karena sudah ada di adusi perjanjian lama. Dan itu tidak mungkin bisa dijawab tanpa pemahaman teologi yang pasti dan benar. Itu perlu sekali. Nah, Ya, sekarang saya mau bertanya, apakah Bapak percaya Yesus itu adalah Bapak atau anak? Karena ya, saya khawatir Bapak ini belum memahami Tritunggal. Kalau memang tidak memahami, saya akan bantu jelaskan. ya. Jadi begini, saya mohon maaf, saya harus menyampaikan latar belakang. Saya ini kan kebetulan lulusan filsafat ya, Dek Hmm. Elia. Nah, jadi saya juga apa namanya, tentulah doktrin gereja Tritunggal itu saya yakini ya, apalagi saya seorang Katolik kan begitu. Nah, jadi apa namanya, doktrin Tritunggal itu di gereja Katolik itu juga sebenarnya sudah sangat mapan begitu. Tetapi ketika saya membuat perenungan, misalnya ketika di ayat awal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia apa namanya, mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Saya agak sulit untuk membedakan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi bukan berarti saya mau mengesampingkan Ya, tentang doktrin oke. kekristenan begitu. Poinnya di Ya, situ ya, sulit. Anda belajar filsafat, tapi sulit untuk membedakan antara Bapa dan Roh Kudus. Karena memang filsafat tidak bisa menjangkau. Filsafat itu paling rendah kalau berbicara hikmatnya Allah. Itu ya, tidak pernah, karena filsafat itu ranah dunia berpikir. Ya, Anda ya, berpikir tentang apa yang Anda lihat, betul nggak? Ya kan? ya, Jadi Anda menggunakan prinsip-prinsip yang rasional, Anda menggunakan rasio untuk memahami dia yang tidak mengenal rasio. Itu saya sebenarnya sudah salah. Makanya ya, ketika ada orang menyerang kekristenan itu menggunakan filsafat-filsafat, itu saya nggak ladeni. Kenapa? Filsafatmu itu belum lahir oleh bapak filsafatmu, si Thales itu di abad ke-6 sebelum Masehi. iya, iya, Si Salomo sudah memberikan hikmat mengenai hokmah di dalam Amsal, mengenai siapa Kristus yang sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Sang Bapa. Itu iya, sudah ada. Jadi iya, kamu jangan gunakan filsafat Yunani untuk menilai ketritunggalan Allah. Karena Agustinus dari Hippo itu sudah mengatakan bahwa Tritunggal sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 yang notabene ada tahun 1500, 15 abad sebelum Masehi. Itu 7 abad sebelum adanya si Thales Bapak Yunani, filsafat Yunani itu. iya, iya. Ya. Jadi kalau tidak heran kalau Bapak kebingungan dengan Tritunggal meskipun Bapak mengakui filsafat, Anda sudah belajar filsafat dan lain-lain, tapi Anda tidak mengerti Tritunggal, itu tidak heran karena filsafat tidak akan sampai menjangkau ketritunggalan Allah. Iya, Tetapi ketritunggalan Allah hanya bisa dipahami melalui apa? Misterion, perenungan. Nah, karena filsafat itu metode Anda berpikir, bukan kesimpulan. iya, Ya. iya. Nah, bagaimana itu tentang Tritunggal? Nah, saya jelaskan ya, Pak. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Di dalam Alkitab itu dengan konsisten, Alkitab itu mengajar kita bahwa Allah itu esa. Bereshit bara Elohim et hashamayim, bukan. Sema Israel. Sema itu artinya dengar, ya, dengar, ya. Iya, Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi perjanjian lama itu sudah mendeklarasikan dan memberi dekrit kepada kita bahwa Allah itu memang esa. Allah itu hanya satu. iya, Tetapi Allah yang satu itu bagaimana? Oh, Allah yang satu itu ternyata dia memiliki firman dan roh. Makanya dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian disebut Bapa dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Kemudian ayat 2, ada roh Allah. Ada roh Allah yang ternyata Roh Kudus. Ayub 33 ayat 6. iya, Kemudian ayat ketiga, berfirmanlah ada jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata benarnya adalah firman. Berarti berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti dia bekerja menjadikan terang menggunakan apa? Firman. Karena itu verba, itu ada nominanya. Nominanya itu ya firman. Itu bukan adjektif seperti kata si Juma. Ya toh? iya, Nah, iya, jadi Allah Sang Bapa bersama dengan firmannya atau akal budinya atau idenya, logosnya, logikanya sendiri, itulah Yesus, dan rohnya sendiri, itulah Roh Kudus.
Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena sang Bapa itu begitu mengasihi dunia ini, maka ia mengaruniakan idenya sendiri menjadi manusia, agar manusia itu diselamatkan oleh karena karya dan kasihnya di dalam firman-Nya itu. Jadi sang Bapa itu mengasihi dunia ini. Sang Bapa yang tidak kelihatan itu mengasihi dunia ini dan mengeksekusi kasihnya itu ya melalui firman-Nya. Makanya dalam Yesaya itu dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, firman itu yang keluar dari Bapa itu disuruh Bapa untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Itulah Kristus. Makanya Yesus berkata apa yang ku kehendaki itu yang dikehendaki Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Yohanes mencatat, kehendak Bapa adalah percaya kepada Dia satu-satunya yang diutus. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi esensi Tritunggal itu nggak bisa dijangkau filsafat, tapi perenungan. Agustinus dari Hippo itu merenungkan kejadian itu, Pak. Karena di dalam kejadian pun kalau kita bisa melihat targum-targumnya orang Yahudi itu, misalnya ada Memra, ada Malah Adonai. Itu Malah Adonai yang kemudian ketemu dengan Abraham, ketemu dengan Hagar. Kenapa disembah? Padahal ditulis malaikat Tuhan. Tapi dia disembah, bahkan disebut sebagai Tuhan. Tapi tak menolak. Kenapa begitu? Nah, perjanjian lama itu masih bayang-bayang tentang misteri Allah itu. Perjanjian baru, misteri itu dinyatakan oleh Kristus melalui apa? Forma baptisan. Makanya Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dalam namaku, dan Roh Kudus. Artinya apa? Baptislah mereka di dalam kepenuhan ilahi. Meteraikanlah mereka di dalam kepenuhan ilahi. Semua aspek yang dikenali sebagai ilahi, yaitu Sang Bapa kita, Putranya, yaitu firman-Nya yang olehnya kita mengenal Bapa kita, dan Roh-Nya yang memperbaharui hidup kita agar bisa bersatu dengan Bapa kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus yang kuutus yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kesaksian mengenai Kristus, dan Kristus akan membenarkan kita di hadapan Bapa. Memang itu nggak bisa dijangkau filsafat. Makanya kalau ada sok-sokan orang ngomong-ngomong filsafat sama saya, lalu dia bahas-bahas tunggal apa segala macam tuh, aduh, filsafat itu baru lahir nakku. Misteri Allah itu nggak bisa dijangkau dengan filsafat, itu nggak bisa. Apalagi orang-orang Barat, ya, karena mereka itu lebih kepada apa? Praktikal, ya toh? Eksekusi begini, ya nggak nyambung. Kalau Timur tuh perenungan, misterion, gitu, ya. Luar biasa. Makasih banyak ya, Deli. Ya. Tuhan memberkati. Ada lagi yang mau dijawab, Pak? Ya, jadi bingung padahal apa? Masih ada? sebenarnya saya tidak bingung. Jadi begini, saya sangat meyakini doktrin itu karena ya saya setiap ke gereja tentu saya mengucapkan apa namanya syahadat dan lain sebagainya. Tetapi apa namanya yang saya ingin minta pendapat karena saya kan sering mengamati juga ketika Delia apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari ya teman-teman yang berkeyakinan lain. Delia itu kalau yang lain dia begitu lancar sekali ya, artinya tidak ada keraguan. Tetapi ketika ditanya Yesus berdoa kepada siapa, Delia tuh agak tersentak sebentar begitu. Artinya seperti sedang apa mempersiapkan apa argumentasi begitu. Nah, saya ini kan hanya minta pencerahan saja. Oke, secara doktrin gereja, saya tidak pernah sedikit pun meragukan tentang eksistensi apa namanya Tuhan itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tidak saya ragukan. Maksud saya begini, kalau saya punya perspektif lain ketika saya menjadi seorang pengikut Kristus ya, ketika saya membaca tentang kesaksian hidupnya ya di dunia itu, misalnya dia apa namanya menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, mengampuni Maria Magdalena yang seharusnya dihukum rajam. Saya melihat bahwa semua karyanya itu sebenarnya dia mau memberi contoh, memberi teladan, termasuk kematiannya di kayu salib juga. Bagi saya adalah saya sangat meyakini Tuhan yang besar ini karena dia sudah membuktikan begitu bahwa dengan pengorbanan mati di kayu salib itu sudah paripurna.
bahwa Tuhan itu sudah membuktikan ya anaknya yang firman-Nya yang menjadi manusia itu sudah membuktikan bahwa dengan kematian di kayu salib, meskipun ada argumentasi lain misalnya tentang doktrin penumpahan darah dari bangsa Israel, tapi itu bukan berarti saya kesampingkan ya DL, yang enggak. Artinya saya percaya itu ya sebagai sebuah ajaran, sebagai sesuatu yang tidak bisa saya sangkal. Tetapi saya mau menambah ada suplemen lain yang juga harus kita jelaskan, bahwa semua yang Yesus lakukan itu adalah teladan. Dia rela mati itu seperti saya punya anak. Karena begitu saya mencintai anak saya rela mengorbankan, mempertaruhkan nyawa saya, jiwa dan raga saya untuk sesuatu yang saya cintai. Nah, ini kan bukan berarti saya mengesampingkan tentang doktrin Tritunggal dan lain sebagainya. Saya menjelaskan dari perspektif yang berbeda saja. Ya, Ya, ada justru tambahan justru begitu. justru ketika saya menjawab Anda mengenai Tritunggal itu seperti apa, itu tidak ada keraguan bahwa memang Yesus berdoa kepada Bapa karena kita mengerti Yesus itu siapa, Bapa itu siapa. Karena kalau tanpa pengertian ya kita kebingungan. Dan sorry kalau Bapak bilang seperti agak ragu, agak tersentak. Enggak, saya nggak tersentak. Karena Ibrani mencatat bahwa imam besar kita adalah imam yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hanya saja dia tidak berdosa. Nah, jadi Yesus berdoa ya kita berdoa. Dia berdoa, dia makan, dia minum, dia tidur. Itu untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati, bukan manusia jadi-jadian. Iya, iya. Gitu loh. Jadi justru saya menjelaskan tadi itu kayak gini loh. Karena saya takut Anda orang filsafat, jadi Anda masih punya cara berpikir yang menghalangi Anda. Saya nggak ngerti lah standar-standar kalian apa segala macam, entah filsafat apa yang kalian pakai. Enggak, begini deh, Ya. lihat satu aja lagi ya. Mohon maaf karena ini ada yang udah minta saya turun, jadi dengan kerendahan hati. Saya hanya begini, kenapa saya tadi tertarik untuk bisa masuk di dalam, bisa berkomunikasi. Ya pertama saya tuh sering sekali nonton De Elia ini ya di medsos begitu ya, dan saya sangat mengagumi Anda. Artinya begini, kenapa saya tadi ungkapkan tentang ini kan sebenarnya tidak harus juga di forum saya sampaikan, tapi hanya lewat sini saya bisa ngobrol dengan saudara Elia ini. Ketika Anda ditanya, misalnya tadi barusan ya, saya kan menyimak itu. Kan Yesus itu berdoa, ya. Kan Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus itu berdoa kepada siapa? Anda itu, nah di situ dari pertanyaan-pertanyaan kritis misalnya ketika ditanya misalnya Maria ibu Yesus itu, jadi apakah Maria itu menyembah anaknya? Anda itu sepertinya agak berbeda gitu ya, mimik wajah Anda, ekspresi Anda itu agak berbeda. Sepertinya Anda ya dalam ini saya gitu ya, dalam ketika saya mengamati gaya Anda, sepertinya Anda agak kebingungan begitu. Nah, makanya saya ingin Tidak ada kebingungan dalam hal itu, Pak. Enggak ada yang bingung. Ya ya, itu mungkin perasaan ya, Anda ya saja. mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah Memang, Delia. memang Oke, nggak salah, apa-apa. bukan mudah-mudahan memang salah. Iya, iya. Karena nggak ada Iya, iya. kebingungan. Yesus berdoa ke Maria menyembah itu enggak ada. Karena memang Maria sembah Yesus, ya Yesus nggak tolak penyembahan Maria. Kan itu. Iya, Ya iya, memang iya. iya. Kan Tuhan Yesus bilang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Masalah mereka terima atau enggak ya silahkan. Yang penting dijawab dengan argumen kan gitu. Iya. Nah Oke. itu peranahnya ya di situ gitu loh. Jadi nggak ada yang ragu apa. Kalau saya ragu pun saya nggak mungkin mengajarkan yang saya ragukan juga. Gitu toh. Iya. Baik. Ya. Tetap semangat ya, Delia ya. Tuhan Ya. memberkatimu selalu dan tetap teguh dalam pelayanan. Terima Iya, kasih. iya, iya. Thank you. Silakan Jakaria. Ah, Shalom, Ya, salam shalom. satu yang Silakan. maha agung buat kita semua. Eh, Mas Elia, ini bukan nama asli gua orang Kristen. Gue cuma pakai nama ini buat ngelipir-ngelipir ke para apologet Muslim dan orang-orang Muslim ada di kolom komentar. Jadi gini, kemarin kemarin banget tuh ada orang Muslim bilang berpolemikus lah. Gue nggak bilang mereka apologet, tapi polemikus. Dia nanya sama gua, eh, kenapa orang Kristen mempermasalahkan Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Aisyah bla 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 bla, sedangkan Bunda Maria sama Yusuf aja menikah ketika Bunda Maria umurnya masih 3 tahun. Terus gue 3 tahun. jawab, itu lucu banget gak sih? Asli dah. Gue Kok tuh 3 pengen tahun sih? logikanya aja
anak 3 tahun mana di zaman dulu? Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin ada, itu pun kejadiannya gila 1 banding 1 juta. Itu pun juga bukan anaknya, tapi kembarannya yang di dalam perutnya. Ya kali Bunda Maria ngandung, ya you know lah what I mean kan. Terus karena mereka nggak punya argumen, mereka nanya lagi ke gua. Tapi yang ini gue emang agak tersentak sih. Gue agak yang karena nggak bukan karena Alkitabnya salah, tapi karena guanya yang geblek gitu. Dan buat teman-teman Muslim, sorry ya, nama gue Zakaria Yusuf memang sengaja gue bikin. Jadi lu jangan pada kecewa. Ya, jadi gini, balik lagi. Eh apa namanya, tentang jam penyaliban Kristus, kan ada di Matius dibilang jamnya beda, di Markus beda, Lukas beda, Yohanes beda. Sebenarnya gue inget nih perbedaannya karena penggunaan waktu ya, cuman gue nggak tahu cara ngejelasinnya ke mereka gitu. Takutnya gue salah ngejelasin gitu. Bahkan si yang punya live channel ini bilang si Pak Pendeta Isra Suruh pun sempat mampir gitu kan. Gue jadi kayak malu sendiri kan, jangan sampai gue malu-maluin Kristen nih dalam tanda kutip ya kan. Akhirnya oke lah, gue catat dulu lah, mungkin gue yang nggak tahu ya, bukan Alkitab gue yang salah. Coba Mas Eli bisa jelasin nggak waktu pembagian yang ditulis sama Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes itu kenapa bisa beda-beda? Itu bukan ayat. Itu tentang itu si Yohanes sama si Markus aja itu. Aku lihat ayatnya ya antar ya. Nah, iya, boleh. Kan gue yang nggak tahu ini, makanya gue nggak tahu. Tapi biar teman-teman Muslim juga, biar mereka juga bisa denger. Gampang itu. Nah, Ntar ya. Kita baca di Markus 15. Ya, mereka biasanya menganggap ini senjata mematikan. Ternyata ini betul, adalah kacang betul aja. sekali. Ini semua sudah ada jawabannya. Bapak-bapak gereja kita dari gereja Katolik, gereja Ortodoks sejak dulu, mereka Ya, sudah berapologetika. Kita cuma meneruskan aja. teruskan aja, betul. Kita harus menghargai gereja ya, menghormati gereja Iya, Katolik, gereja Ortodoks, dan semua gereja lah gitu. Kita bersinergi ya. betul. Dalam Markus 15 ayat 25 dikatakan begini. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Oke. Nah, lalu Yohanes 19 ayat 14. Hmm. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Dari sini kita udah bisa tahu sebenarnya kenapa si Yohanes catat jam 12, kenapa si Markus bisa jam 9. Karena sistem Yohanes itu kan dia berbicara tentang Pilatus, berarti waktu mereka perhitungannya Roma. Kalau Markus Oke. perhitungan Yahudi. Jamnya Jadi, Yahudi itu mulai dari jam 6 sore ke atas. Kalau Roma itu dari 00. hmm, Ya beda bet- memang. Jadi bet- nggak salah. berarti kan sebenarnya karena terjemahannya bukan terjemahan yang salah ya, tapi diterjemahkan seperti itu supaya mengikuti jam sekarang, iya nggak sih? Kan Injil itu kan dituliskan untuk maksud tertentu. Misalnya Iya, Lukas, dia tulis Injilnya itu untuk memberitahukan kabar ini kepada Theophilus. iya, Yohanes ini, misalnya Yohanes ini kan berbicara tentang penyaliban oleh Pilatus. Ya, dia menyesuaikan kepada konteksnya Pilatus yang adalah Roma. iya, Markus kepada siapa? Kepada Yahudi. Maka dia memakai waktunya siapa? Yahudi. iya, Kan iya, gitu. betul. Gue bukan Muslim ya, gue Kristen, gila, apaan sih? Gue emang kayaknya bicara gini, gue orang Jakarta agak-agak tengil emang, mohon maaf lah ya kalau bahasa gue agak kasar ya, Mas Elia, tapi gue nggak gitu kok. Nah, terus juga apalagi ya? Terus juga dia ada lagi yang lompat, Yohanes 17 ayat 3. eh, Bukti bahwa Yesus adalah utusan. Hahaha, ketawa-ketawa mereka. Terus gue kan sendiri di room Muslim itu ya. Terus gue bilang, lu udah baca ayat 5 belum? Giliran baca ayat 5 dia lompat lagi. Mana bukti Allah bukan nama di Alkitab? Gue suruh buka Keluaran 13, Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Itu udah pas kan kalau gue bilang gitu kan. Yang tentang masalah nama Allah itu memang bukan nama tapi gelar tuh udah bener kan kalau gue tunjukin Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Nah, Udah pas kan? Jangan sampai gue jadi misleading juga sama mereka, itu aja sih sebenarnya. Karena nanti gue juga mau ngelipir-ngelipir lagi nih ke polemikus Muslim ini. Gitu. oh ya, Banyak nggak misi masalah, nih. nggak masalah ya. Karena perhitungan jam Yahudi itu mulai dari matahari terbit jam 6 ya. Iya.
Iya, gitu. gue sih cuma menanya itu sih sebenarnya yang satu Malamnya itu dari yang depan. petang ke atas gitu. Makanya Tuhan Iya, Yesus tuh kan, misalnya penyaliban Yesus, kok 3 hari 3 malam, padahal kan cuma Jumat, Minggu bangkitnya itu cuma 2 hari, kok 3 hari? Karena Kamis mulai dari petangnya ke malamnya 1 hari, Jumat petang ke malam 1 hari, Sabtu iya, ke Minggu 1 hari, 3 hari, kan gitu perhitungannya. iya, itu yang harus gue pelajari karena guanya nggak tahu karena kan gue pikir jam penggunaan jam sekarang itu sama sama jam zaman dulu. Enggak Ternyata beda, totally beda kan. beda. Iya sih. Ya, Ya, wait, teman-teman gue bukan muslim, sumpah sekali lagi itu serah lu mau percaya apa enggak dah. Dan paling itu aja sih gue mau gue kasih tahu dan gue udah lah, tanya sama nggak dia. apa-apa lah. Capek Makasih ya kau. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tritunggal yang Maha Agung. Shalom. Ya, shalom. Repot kali. Biarlah kalau dia pakai gue kan nggak apa. Mungkin dia udah lama di Jakarta. Aku baru berapa tahun di Jakarta ya. Aku kalau ngomong gue itu nggak cocok. Aku ngomong gue. Tapi nggak apa-apa ya. Orang preferensinya beda-beda. Gitu. Aku lebih cocok ngomong kau, aku, gitu. Gue juga nggak apa-apa lah. Itu nggak, jangan dihujat ya. Nggak boleh. Orang Kristen tuh jangan ngehujat, nanti kau sama kayak orang yang kawin cerai. Apain kau hujat-hujat orang? Nggak boleh kayak gitu. Sabar. Disinilah kamu diuji, biar kamu dimurnikan. Gimana mau murni nggak atau nggak? Kalau murni sabar, ya segala sesuatu ada waktunya kata pengkhotbah. Gitu. Ya, ya masih terpantau 100 orang di atas ini ya saudara ya. Sabarlah kalian ya. Silakan, siapa ini yang naik ini? Halo, Shalom. AA. Halo. AA. Oh, udahlah, nggak ada kok AA. Sombong kali kok AA. Mentang-mentang udah sukses kawah. Silakan Abraxas. Thank Oh, you. malam Kak. Ya malam silakan. Saya mau tanya, Kak Elia kuliah di mana ya? Terus belajarnya bisa sampai setahu sedalam ini tuh dari mana? Terima kasih. Saya kuliahnya bukan teologi, saya kuliah bisnis. Dan saya belajar sendiri, otodidak. Jadi saya bukan lulusan tempat-tempat kuliah teologi, nggak ada. Oke, referensinya dari mana Kak, kalau boleh tahu? Banyak. Aku belajar dari Pak Bambang, dari Pastor Cipto, belajar dari Pak Isra Soru. Saya suka baca. Buku saya tuh banyak banget. Tuh buku-buku saya sebegitu. Saya suka baca. Suka baca, suka dengerin, dan suka belajar. Saya orangnya. Kebetulan begitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, ya kalau bisa saya berdampak untuk apa gitu. Nah, untuk pelayanan lah gitu. Ya pada akhirnya memang saya menyukai. Jadi pelayanan ini hobi saya, bukan beban. Jadi saya suka melakukannya. Ya, lakukan gitu. Oke Kak, makasih. Thank you. Ya, Tuhan berkati ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Kalau kalian pun mau belajar, bisa kalian. Bisa lebih hebat kalian dari aku. Aku nggak ada hebat-hebatnya sama sekali. Gitu. Apalah aku ini. Hanya orang hinanya yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Silakan Yuli. Halo Yuli. Bobok Yuli. Bobok kah? Kok nggak bisa diturunkan? Kenapa nggak bisa kau turunkan Yuli? Ah, langorok pula kau. Nah, begini-begini agak susah ya kan. Diure. Nggak tidur, bentar lagi aku tidur lah. Ini masih jam 11. Saya jarang live, maaf ya teman-teman ya. Karena saya pelayanannya offline sekarang lebih padat. Besok saya harus ke itu, hari apa, aduh. Puji Tuhan ya. Tapi agak capek memang. Tapi gak apa-apa lah.
Silakan Bu Hari. Halo, Bu Hari. Halo Pak. Gimana Bapak ini? Silakan, gimana caranya? Halo, halo. Ya, silakan Pak. Ya Kak, mau nanya. Jadi dulu saya kan sekolah minggu ya untuk mengenai Trinitas itu, Tritunggal. Jadi guru sekolah minggu saya itu menganalogikannya seperti ini. Kalau kita beranggapan lah ya, kan Tuhan itu kan Esa ya kan. Esa itu kan artinya bukan yang satu gitu kan. Esa Ehad, Ehad itu bukan satu tunggal, bukan Iya, Yahid. bukan satu Betul. tunggal, tapi Esa itu kayak sebuah kesatuan gitu Satuan. kan. Ya, Nah, jadi guru sekolah minggu saya itu menjelaskan bahwa kalau kita andaikan ya, andaikan nih eh, Allah itu seperti seekor gajah lah. Ini pengandaian ya. Ini pengandaian guru sekolah minggu saya. Anggaplah eh, Allah itu seperti seekor gajah yang besar. Nah, tapi kita ini sebagai manusia yang kecil ini seperti orang buta yang kita ada di mengelilingi gajah itu. Jadi ketika kita memegang gajah itu, ada yang megang belalainya. Terus kita beranggapan bahwa oh ternyata Allah itu bentuknya panjang gitu. Terus ada yang megang gadingnya. Oh, Allah itu bentuknya keras gitu. Apakah analogi seperti itu cukup untuk menjelaskan tentang Tritunggal gitu? bisa sebagai pengantar, tapi belum kesimpulan. Karena kesimpulannya di em, apa titahnya Kristus dalam Matius 28 ayat 19. Gitu. Jadi Oh, bisa pengantar untuk dibuat kepada kita untuk pengandaian kita bahwa oh gajah yang satu itu dalam berbagai bentuk atau dengan bagian-bagiannya ya bisa dipahami begitu juga bisa. Tapi untuk lebih spesifiknya itu tidak bisa digunakan gitu. Karena kalau analogi itu kan sebenarnya menggambarkan sebagian dari apa yang dianalogikan. Kadangkala orang kalau gajah, oh berarti Tuhan itu punya bentuk-bentuk begini-begini. Nah, itu bakal susah nanti diladen yang begitu. Manusia itu udah begitu paling pas begitu. analoginya. Memahami Allah dari banyak sudut pandang, tapi tetap hanya kepada satu Allah sebagai acuan yang benar. Gitu. Iya, dan saya juga ada pernah dengar dari teman gitu. Temen ngasih contoh kayak Tritunggal itu sebagai sebuah lilin gitu. Kan lilin itu kan ada bentuk, ada cahaya, dan ada rasa panas gitu kan. Itu salah, itu salah. Itu Oh, bukan bukan itu modalisme, itu paham modalisme itu. oh, oke. Oke, Kak. Thank you, thank you. Ya, enggak perlu jauh-jauh memahami Tritunggal. Lihat dirimu sendiri. Kamu adalah Tritunggal, tapi bukan Allah Tritunggal. Gitu. Kebagaimanaan kamu yang esa. Saya ini satu, tapi saya ini terdiri dari tubuh, firman, dan roh. Allah pun begitu. Hidup. Saya hidup karena saya punya roh. Saya hidup karena saya bisa berbicara dengan kamu karena saya punya firman, saya punya jiwa. Allah itu pun begitu. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Kolose 1 ayat 15, gambarnya Allah siapa? Kristus sendiri. Jadi semua manusia itu sebenarnya diciptakan itu menurut Kristus. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Kristus sebenarnya dia tidak tahu diri. Karena dia menyangkali oleh siapa dia diciptakan. Gitu. Ya. Amin, Oke. amin. Thank you, Kak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Oke. Karena kalau saya meresponi kalian satu-satu, saya rasa langit dan bumi ini pun tidak cukup. Bukan begitu maksudnya. Waktunya tidak selesai. Ada yang bertanya tadi di bawah, kenapa banyak pendeta tidak suka Elia? Ya, pendeta yang tidak suka saya itu biasanya pendeta-pendeta kemakmuran. Ya, karena saya berlawanan dengan mereka. Orang-orang yang hanya mengajarkan kemakmuran enak-enak saja itu saya lawan semua.
Saya nggak peduli dia mau pendeta manapun, nggak peduli saya. Tapi tidak ada. Tapi pendeta-pendeta yang pengajarannya kuat, Pak Isra Soro tuh sahabat saya. Pastor Cipto tuh sahabat saya, teman saya. Pendeta-pendeta yang keras-keras lah. Kayak ya teman-teman saya tuh banyak yang ajarannya ini begitu. Tapi cuma saya tidak skeptis melihat ajaran lain gitu. Nggak merasa paling benar sendiri gitu. Silakan Mahadewa. Iya, Pastor Jackie dan lain-lain, Pak Erben ya, pendeta juga gitu. Silakan Mahadewa. Halo Mahadewa. Lapar kayaknya si Mahadewa ini. Silakan Veronica. Shalom. Veronica. Halo. Oh, tidak ada ya Veronica. Baiklah Veronica. Banyak banget yang cantik-cantik di sini. Naik. Bah. Yang request tuh siap-siap ya, harus ready to speak. Silakan Jonando. Ya. Silakan Jonando dulu deh. Sebelum Billy Lolong. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, malam. Silakan Pak. Ya. Silakan, apa mau tanya Pak? Saya mau nanya, kan kalau soal percaya saya percaya, tapi kalau soal keilmuan agama ini saya masih buta lah. Ya. Halo? Jadi ini nama Yesus ini sebagai apa ya? Nama Yesus Yesus ini sebagai apa? Yesus ini sebagai nama manusia atau gimana? Ya, nama kemanusiaannya. Karena nama Yesus itu dari kata Ibrani, Yehoshua, yang berasal dari dua akar kata Ibrani, yaitu Yehovah, Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan atau keselamatan. Sama seperti nama Yesaya itu dari kata Ibrani Yasha. Ya, jadi Yeshua atau Yehoshua itu artinya adalah Yehovah Yasha, yang artinya Allah keselamatan atau Tuhan keselamatan. Gitu. Itu nama kemanusiaan atau nama inkarnasi firman. Inkarnasi itu kan artinya di dalam daging. In itu di dalam. Karnasi itu dari kata karni. Karni itu daging. Karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi nama Yesus atau Yeshua atau Yesu itu berasal dari, itu adalah nama inkarnasinya firman. Inkarnasinya sabda yang di dalam daging itu loh. Gitu. Jadi kalau Kristus itu gelarnya sebagai Mesias, itu dari kata Yunani Kristianos, atau dalam bahasa Ibrani disebut Masia atau Masiha atau Mesia atau Hamasia, Hamosia. Nah, gitu. Jadi Yeshua Hamasia itu sama dengan artinya Yesus Kristus. Jadi itu dalam Ibrani dan dalam Yunani. Jadi Kristus itu gelarnya. Arti Kristus itu kan apa? Yang diurapi, gitu. Oh. Ya. Lagi Pak? Oke, itu aja mungkin pertanyaan untuk malam ini, Kak. Makasih telah menjawab. Mungkin lain waktu. Oke, Tunggu Pak. diperdalam dulu. Ya. Tuhan berkati ya. Oke, terima kasih. Yuk, shalom. Salam. Silakan Billy Lolong. Halo Kak. Ya, silakan Pak. Kak mau nanya, ini tanggapan sih. Bagaimana tanggapan kakak yang kan di Alkitab dikatakan kalau gereja itu bukan tempat jual beli kan, karena di situ Tuhan Yesus pernah marah murka. Nah, tanggapan kakak tentang gereja yang menjual melakukan jual beli di sekitaran gereja Kak.
contohnya di pastori atau di halaman. Gimana tanggapan kakak? Ya nggak apa-apa, jualan-jualan. Yang penting jangan mengganggu ibadah, itu aja kok. Kalau jualannya Tapi misalkan, misalnya, ah, Hah? ah, Kalau kalau misalkan jualannya, kayak hari Minggu kan, hari Minggu itu kayak misalkan sebelum kita masuk ke dalam ruangan gereja itu mereka itu di dalam itu di luar itu udah mereka jualan kayak kue-kue gitu. Nah, sedangkan kan di Alkitab kan di situ dilarang. nggak ada dilarang. Sarang penyamun itu kan Tuhan Yesus waktu itu marah karena bait Allah itu tidak dijadikan sesuai fungsinya lagi, malah dijadikan tempat berdagang. Kalau misalnya di gereja selesai ibadah ada orang di depan berdagang, misalnya remaja-remaja itu untuk mendukung apa? Mendukung pertumbuhan anak muda, belajar dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Yang penting ibadahnya dilakukan dengan baik. Dan tujuan pengelolaan jualan itu adalah untuk kemuliaan Allah melalui pelayanan. Kan begitu. Iya Jadi sih. nggak masalah, gitu loh. Nggak masalah itu. Oke kak, cukup kak, thank you. Oke, ya. Oke, silakan Nelson. Ya, shalom Kak. Aku mau nanya Kak, tapi maaf kalau mungkin agak gak bermutu pertanyaannya. Ya, jadi aku kan punya temen Kak. Ini pertanyaannya ini ya Kak, lebih ke ranah spiritual ya Kak. Aku kan punya temen, dia itu kan indigo tuh loh Kak. Terus dia itu Oh ya. istilahnya? Ya ini sudah pernah aku tanyakan aku rasa. Nah, dia itu kan istilahnya pernah tanya sama apa sih istilahnya tuh arwah yang mengikuti dia tuh. Dia tanya Tuhan mana Tuhan tuh yang bener tuh dari agama mana, tapi hantunya itu kayak nggak mau jawab gitu loh Kak. Cuma bilangnya ya kamu saksikan sendiri saja saat meninggal. Lah itu tuh kenapa sih Kak kok nggak mau menjawab gitu tuh? Ya Apa kan, memang Tuhan setan itu kan pendusta. Setan itu kan pendusta. Dia itu bapak dari segala pendusta. Dia namanya setan iblis. Ya, nggak perlu heran. Tapi kalau pendusta kenapa dia enggak memberikan jawaban yang salah aja gitu? Kenapa dia malah Setannya mungkin lagi mager, lagi malas. Ya gitu. Tapi satu hal yang kamu harus sadari. Setan di dunia ini agama siapa aja yang diserang? Nggak ada selain Kristen. Satanik itu hanya menghujat Kristus. Yang lain tuh dia nggak hujat. Dia nggak pernah hujat yang lain tuh. Dia hanya menghujat Kristus. Menyangkali dia. Hanya itu yang dia lawan. Karena dia tahu the real enemy itu siapa. Lawan yang sesungguhnya setan itu siapa? Ya hanya Kristus. Yang lain itu nggak ada. Makanya ikon-ikon satanik itu salib yang dibalikkan lah. Ya kan? Bunda Maria dihina-hina sama satanik itu. Yesus itu dibuat gimana-gimana. Hanya Yesus yang dilawan setan. Yang lain tuh udah ada. Coba di mana satanik melawan umat abad ke-7? Ada nggak pernah dilawan itu? Enggak. Atau yang lain-lain lah. Hanya Kristus yang dilawan sama mereka. Ya kamu sudah tahu. Dari situ sebenarnya kamu harus sudah tahu. Siapa lawan yang sesungguhnya. Ya Kristus. Karena hanya Kristus yang menginjak kepala mereka. Melalui apa? Kebangkitannya. Kesukaan setan adalah kematian. Kesukaan Allah adalah kehidupan. Dan Kristus itu hidup kembali dari kematian. Dia mempermalukan setan. Makanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya yang bisa dia perbuat apa? Menganiaya kita yang adalah miliknya Kristus. Dari situ kamu harusnya sudah tahu. Kamu harus berhikmat tentang itu. Makanya perkataan Rasul Paulus dalam Efesus 6, lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, itu betul. Karena yang dilawan setan itu cuma orang Kristen. Cuma Yesus yang dia hina-hina. Yang lain mana ada. Ya, jadi kamu harus sadari itu, brother. Tapi apa tuh istilahnya kita itu percaya sama yang namanya arwah gentayangan nggak sih, atau arwah gentayangan tuh sebenarnya Gak ada, hanyalah gak ada. iblis yang Hantu itu menyamar? semua, hantu setan itu semua. Gak ada arwah gentayangan.
Dia mati percaya Yesus, malaikat bawa dia ke Firdaus. Mati tidak percaya Yesus, pergi ke alam maut. Dosa-dosanya menyeret dia ke alam maut. Gitu. Tuh ya? Ya, Oke, ya. oke, terima kasih Kak. Ya, Tuhan berkati ya. Oke lah, kalau begitu ya. Oke, saya mau minum dulu ya. Ini adalah air dari teman saya. Ini adalah air Sungai Yordan. Katanya sih dari Sungai Yordan, tapi saya percaya. Ini dikasih oleh orang-orang yang baik hati. Dan minumnya nih nggak boleh sampai habis. Dia setengah aja karena dia akan menjadi biang untuk menguduskan air-air yang dimasukkan ke dalam. Ya, Tuhan yang berkuasa, bukan air. Bentar ya. Aduh. Apa? Oke. Lalap. Air zam-zam. Kalian tuh hebat ya. Halo, selamat malam, shalom, Ya, malam. Elia. Silakan. Kalau Elia, saya- mamaku juga ngefans sama kamu nih. Wah, salam sama mama ya. Halo, Ya, ini Tante. shalom nih, lihat. Ya, salam. Thank you Elia, aku cuman follow 2 nih, kamu sama Agatha doang. Oh ya. Puji Tuhan ya. Ya. Ya, thank you. Aku tuh sebenarnya melayani juga dulu di kampus di PO UI. Oh, di UI. Berarti dari UI dulu ya? Iya, heeh. Fakultas apa di UI? Ekonomi. Oh, FEB. Oke, mantap. Iya, Ya. jadi sebenarnya kamu mau nggak sih diundang kalau diskusi kan? Boleh. Bisa. Boleh ya? Chat Nanti aja aku bilang nanti. ya. Ya. Oke, boleh. Nanti DM-an ya berarti ya. Aku follow dulu aja lah. Oke, udah. Oke, ya. Jadi gini Elia, sebenarnya aku juga punya tugas besar sih, sama teman-teman ya. Pernah dengar nggak dulu ada teman kita yang bunuh diri? Bukan teman, adik kelas kita yang bunuh diri dengan Ya. itu yang bagus banget. Dan aku waktu itu miris banget sih saat itu. Dia Katolik sih, bukan dari Kristen. Padahal dia pinter sekali dan lain-lain ya. Jadi sejak itu aku sih menghimbau kepada teman-teman harus dikuatkan imannya gitu kan. Karena ini mereka sudah masuk ke universitas terbaik, tapi pengenalan akan Tuhan itu Masih sangat minim. dia bisa bunuh diri gitu ya. Itu bener-bener adik kelasku banget gitu. Jadi yang aku tangkap gitu, kenapa ya sampai ke titik seperti itu gitu loh, padahal kan pinter gitu ya, smart gitu. Jadi aku lihat di universitas-universitas kita itu sekarang minim sekali gitu pemahaman literasi tentang Kristen itu sebenarnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu anak FIB kan? FIB juga dulu sempat yang aku dengar dari teman-teman yang minta disahkan LGBT lah dan lain-lain gitu ya. Nah itu juga kita sempat juga jadi PR juga tuh gimana ya caranya posisi anak-anak Tuhan yang di sana menghadapi ini gitu ya. Sampai waktu itu kita membuat statement harus bagaimana nih menghadapinya gitu. Nah dari situ aku sih mundur sih waktu itu nggak pingin melayani lagi teman-teman gitu karena aku lebih ke dunia sekuler lah gitu ya. Cuman entah kenapa aku mulai terpanggil lagi gitu kan karena dari universitas lain di UI ada juga di luar gitu kayak UGM gitu ya, kebetulan aku juga deket juga sama persekutuan doa mereka gitu ya. Jadi ini ternyata bukan PR di kampus kita doang gitu, di kampus-kampus lain, bahkan di kampus-kampus swasta juga gitu kan. Iya. Jadi PR besar gitu dan puncaknya waktu itu aku diundang bahkan sampai yang radikal gitu sudah mulai masuk gitu. Nah, sedangkan kita ini kan sebenarnya banyak baca buku-buku sekuler ya, tapi pendalaman tentang
sejarah kitab sendiri aja saya sampai malu nih ya, dengan usia yang banyak begini, tapi nggak sehebat Elia gitu sama Agatha yang mempelajari literatur sampai sedemikian rupa gitu. Sampai saya jadi mulai mencatat nih setiap Elia lagi apa namanya menjelaskan tentang kitab kita ini, saya udah malah mencatat gitu. Saya nggak malu sih belajar sama kalian gitu ya, karena kalian yang juga membukakan pikiran saya gitu. Begitu juga Agatha gitu juga memberikan referensi literatur kitab-kitab gitu kan ya. Saya nggak malu gitu nanya sama Agatha gitu. Saya mulai pelajari pelan-pelan gitu supaya saya juga jangan hanya memahami literatur dunia, tapi saya nggak memahami literatur tentang sejarah kitab dan sejarah Yesus ini. Nah, sesuai judul kamu, kemesiasan Yesus ini, pertanyaan saya sih seperti ini. Dari literatur yang sangat sempit sekali yang bisa kita dapat gitu ya. Tadi juga saya udah dengar dari Elia katanya belajar secara otodidak gitu ya. Ada nggak ya Elia punya apa namanya maksudnya gini, keinginan untuk mengedukasi kita yang memang jujur aja sebenarnya kita nggak punya waktu gitu untuk ngumpulin literatur dan referensi ini sehingga kita bisa belajar dengan efektif, singkat, dan terstruktur. Itu sih Elia yang Jadi lebih kepada ya, literatur. Jadi sejarah kitab. Jadi kalau kuliah itu kan kita kan bisa bisa mempelajari literatur dengan sangat mudah gitu kan. Dan kita bisa mencari daftar pustakanya dengan sangat mudah. Misalnya kita buka Scopus aja kita sudah bisa cari literaturnya. Tapi kalau untuk justru yang memahami tentang Yesus ini, itu kita malah kesulitan gitu mencari Betul. literaturnya gitu. Karena kalau ke Ada Gramedia pun saya kan hanya terbatas. Dan saya sudah coba ke Gramedia itu, tapi itu terbatas gitu. Terbatas. Jadi kalau satu persatu kita kayak Elia tadi bilang secara otodidak belajar satu-satu itu rasanya kan tidak terstruktur ya. Nah, itu apa pendapat Elia dan apa yang harus kita lakukan ke depannya? Itu sih pertanyaan saya. Simpelnya begini, memang proses belajar itu nggak ada yang instan ya. Meskipun ada orang mengatakan saya baru belajar teologi itu baru 1 tahun lalu ya. Mungkin ada orang yang bilang wah itu juga udah termasuk cepat, tapi bagi saya nggak cepat. Kenapa? Saya intens belajar. Kadang tuh saya nyuci piring, saya nyuci baju, kan saya anak kos-kosan ya. Nyuci baju, nyuci piring apa, tuh saya dengerin tuh, wow, sambil pakai earphone, dengerin putar gitu, dan saya denger gitu. Dan itu untuk ilmu pengetahuan, tapi untuk kemampuan argumentasi itu terkait jam terbang. Saya udah dari dulu memang suka untuk berdiskusi. Jadi apa yang saya tahu itu saya bawa dalam diskusi untuk mengasah kemampuan kita. Dan masalah literasi, sebenarnya literasi itu sudah tersedia begitu banyak. Tergantung kita mau mencari atau enggak. Misalnya di Google, ya kita memang nggak ada kumpulan literasi itu nggak ada. Seperti misalnya kita bisa cari di jurnal-jurnal kayak yang kakak bilang tadi, kayak bisa kita cari di Scopus, tinggal ketik judulnya aja kita ada dapat gitu semua rekomendasinya. Nah, mengenai kekristenan nggak ada yang begitu. Tapi kalau mengenai file-file PDF, buku-bukunya saya punya banyak. Saya punya 1000 file buku mengenai Kristus, kekristenan, sejarah, apa segala macam, kristologi, teologi, eskatologi, pandangan, determinasi, Calvin, Luther, Katolik, Ortodoks, itu saya punya semua. Tapi semua dalam bahasa Inggris. Ya? Dan siapa yang mau minta, ya saya bisa berikan gitu. Kalau mau minta. Tapi basic dasar mengenai belajar Yesus itu ya kita harus mengenali ya dari kemesiasannya dulu. Itu yang menjadi eksklusivitas mengapa Kristus itu harus diimani, itu karena kemesiasannya dia. Gitu. Baru nanti ke keilahiannya, kemanusiaannya, baru lari ke eklesiologi, kegerejaan, kemudian masuk ke kitab suci, kanonisasi. Makanya saya katakan begini, mempelajari Tuhan, mempelajari kekristenan itu nggak boleh, oke, aku teologi aja, enggak.
Semua harus kamu pelajari karena pengajaran itu sifatnya integral, integratif. Kak, ini ada karena ini, lalu ini ada karena ini ada karena ini, saling berhubungan sama satu dengan yang lain, sebab akibat. Kalau ini udah salah, ini ke bawah semua salah. Makanya ada istilah ortodoksia itu melahirkan ortolatria, ortolatria melahirkan ortopraksia. Pengajaran benar melahirkan penyembahan yang benar melahirkan apa? Melahirkan sikap hidup yang benar gitu loh. Jadi memang nggak ada yang instan, Kak. Kalau motivasinya nggak benar, kalau motivasinya malas-malasan, kalau dia memang tidak benar-benar punya jiwa panggilan untuk pelayanan dan dia tidak punya karunia mengajar, dia bakal kesulitan. Sepanjang apapun, karena banyak orang tahu banyak literatur tapi dia tidak punya karunia mengajar, itu pun bakal kesulitan gitu loh. Jadi literatur tuh banyak. Kalau memang kakak mau tuh, saya punya bisa kasih banyak. Misalnya kristologi, pandangan bapak-bapak gereja, pandangan-pandangan gereja, bidat-bidat. Kita baca buku Panarion misalnya. Bidat-bidat tuh semua di sana. Jadi kita tahu ini ajaran sesat tuh yang mana-mana aja. Kita bisa identifikasi dari sana. Tapi kita pun butuh berpikir lagi. Nah, untuk berpikir menemukan itu benar atau tidak, kita compare lagi dengan buku apa. Misalnya mengenai baptisan. Oh, ini bidat ini baptisannya salah. Baptis yang benar itu lihat dari mana? Oh, dari buku namanya apa? Didake. Baca lagi tuh Didake semua. Ya begitu cara kita. Ya kalau nggak begitu kita akan mudah diobok-obok sama orang yang nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi bukan sekedar ngomong-ngomong doang, tapi ada dasar untuk itu. Dan itu banyak gitu. Gitu, ya. Gitu ya. Jadi kebetulan saya tuh ada dua loh, Elia. Selain kemarin itu beberapa tahun lalu tuh saya memang aktif di universitas gitu. Saya aktif juga di kebetulan dari tahun 95 itu saya aktif di Persekutuan Doa Setamrin. Jalan Tamrin, tahu kan Tamrin Jakarta. Jadi dulu kita memang tahun 95 itu menginisiasi Persekutuan Doa karyawan. Jadi karyawan dari Tamrin sampai Sudirman dulu itu. Jadi beberapa konglomerat mereka memang mendirikan Persekutuan Doa gitu. Nah, sekarang ini juga saya juga masih aktif sampai di Sinarmas Group ya. Jadi di Tamrin itu. Jadi nanti mungkin next time saya bisa komunikasi sama Elia. Nah, nanti kita bisa tukar pikiran karena ini tuayan besar loh kalau menurut saya ya gitu. Kalau menurut saya karena saya pegang dua akar gitu ya. Satu yang dari universitas gitu. Dulu juga saya aktif di universitas karena saya diminta sama anak-anak UGM gitu. Dia diminta karena waktu itu jalan Tuhan juga. Waktu itu saya tes ada sebuah apa sih kalau TPA. Saya tes TPA terus saya nggak sengaja ketemu sama ketuanya dari UGM gitu. Jadi dia maksa saya untuk untuk ayo dong kamu gerakin gitu kan. Jadi nah ternyata yang tadi dapat benang merahnya kita tuh masih miskin literatur yang seperti tadi saya sampaikan. Nah kalau itu kan dari universitas ya. Nah dari yang kantoran pun bahkan dari tahun 95 gitu, dan aku tuh ngikutin dari tahun 95 sampai 2024 sekarang ini. Dan ternyata juga masih dalam cuman ritual yang sehari-hari aja ngikutin khotbah, terus yang cuman beberapa menit gitu. Jadi menurutku masih miskin sekali gitu pengetahuan tentang Yesus ini, kemesiasan Yesus ini gitu. Jadi sangat menarik sekali judul yang kamu buat malam ini. Dan kedepannya aku tuh pengen sih kalau memang tadi kamu mempersilahkan boleh memperdalam literaturnya, ya aku terima kasih banyak. Nanti mungkin aku akan kontak kamu, dan banyak banget Elia yang haus dan rindu untuk mempelajari ini gitu. Ya, Untuk ya, pelajari kita ini. bisa itu nanti diskusikan ya untuk apa, Diskusi. kapan dan di mananya ya. Ya, Ya, ya. dan bisa aku undang juga ya berarti Elia Ya, ya. ya, bisa ya. Cuma untuk bulan ini nggak bisa soalnya saya udah full. Boleh. Mungkin ada kesempatan. Kira-kira Elia bisa berapa bulan lagi ya kita misalnya aku Paling di agendakan. Oktober. Oke. Ya, Oke. Oktober, kalau nggak Desember saya juga nggak bisa, soalnya udah full juga. Jadi Oktober aja. Oktober kalau nggak November gitu ya. Nanti di Oktober kita coba kita nanti kontek-kontekan, aku bisa Ya, bicarain ya. nanti Aku di udah itu Oktober udah. Ya. Thank Oke. you ya Elia. Shalom buat teman-teman. Terima kasih semua yang di bawah. Ya. Kita exit ya.
Gitu ya. Jadi semua itu punya panggilannya masing-masing, teman-teman. Ada orang yang pintar mengajar, ada orang yang pintar bernubuat, ya, tapi semua untuk tujuan penginjilan. Ada orang dengan karunia bahasa roh, banyak karunia itu, ya. Tapi semua dipergunakan untuk mengajar gitu. Jadi seperti Paulus ya, ada yang menyiram, ada yang menanam, ya kita juga begitu, punya karunia masing-masing gitu loh. Jadi tidak perlu merasa, aduh kenapa aku nggak begini, ya nggak perlu yang begitu. Kamu bertindak hidupnya bagi dengan Allah, dengan cara hidup yang sesuai dengan perkenanan Allah, kamu sudah lebih dari seorang pelayan. Kerendahan hati itu yang terpenting. Silakan Clara. Halo, thank you loh udah di accept Elia, jujur. Ya silakan. Apa yang aku mau tanyakan ya, jadi jujur aku baru masuk, cuman aku punya beberapa pertanyaan tentang kerjaan aku yang sekarang. Jadi aku tuh kan ngajar terus kemarin aku ngajar di Papua 2 tahun, dan aku agak kering di sana, nggak tahu kenapa gitu. Jadi sebelumnya background aku orang insurance gitu, cuman aku punya tim melayani di sana, jadi aku kayak lagi pengen pelayanan aja gitu, lagi mau mikirin orang lain dibanding aku gitu. Dan akhirnya waktu aku udah aku rasa kayaknya sekarang aku lagi mau mikirin tujuanku gitu, jadi aku back to insurance life gitu ya, karena aku ngerasa setiap aku ketemu klien itu kayak aku ngerasa berenergi gitu loh, kayak apalagi membuka mindsetnya orang kan terkait insurance gitu-gitu kan gitu. Jadi yang aku mau tanyakan aku nggak tahu ini lari dari judul kamu atau enggak, cuman karena kebetulan tadi aku baru masuk dan aku lihat dan lagi online gitu, dan kamu tiba-tiba milih aku padahal aku baru minta bergabung gitu. Aku mau nanya, menurut kamu sekalipun aku udah sekolah pendidikan gitu ya, tapi aku merasa aku nggak ngajar gitu, aku kadang feeling guilty gitu loh, kayak ini bener nggak sih Tuhan, tapi aku nggak suka cita gitu. Itu menurut kamu boleh nggak sih aku memilih tujuan aku, sekalipun orang-orang bertanya-tanya kayak kenapa sih kamu udah sekolah pendidikan gitu jadi guru, tiba-tiba kamu nggak memilih untuk ngajar gitu. Ya hidup itu pilihan. Kamu yang tahu apa yang kamu kerjakan, kamu yang tahu tujuan hidupmu, kamu yang tahu jalannya bagaimana. Ya, enggak sesuai, enggak semua kok. Rasul Paulus itu harusnya sekolah rabi, harusnya dia jadi rabi. Ternyata Tuhan bilang, enggak, kamu ikut saya, ajari umat saya. Dia ajari, enggak jadi rabi. Ya, jadi kadang manusia itu memang mencari-cari langkahnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya kemana. Ya, jadi kalau kamu memang ya nggak sesuai pendidikan saya, coba saya sekolah bisnis loh saya loh. Oh ya? Saya bahas keuangan, saya bahas investing, tapi ngapain saya lari ke teologi? Itu bukan basic saya. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kamu di sana, mari Tuhan lakukan. Kan begitu. Tunduknya kita meresponi panggilan itu yang terpenting. Jadi kalau kamu memang dipanggil dengan apa yang kamu mau kerjakan, ya silahkan pergi. Kalau memang kamu Tuhan sediakan di sana, Tuhan berikan ladang di sana, Tuhan berikan kemampuan di sana, kan begitu. Jadi enggak perlu repot dengan hal yang penting. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu risikonya bagaimana, dan kamu berserah kepada Tuhan mengenai apa. Ya, thank you Elia. Soalnya aku ngerasa kayak dalam hati enggak, cuman kok keluarga tuh mendesak untuk jadi guru lah, ya gitu-gitu. Sementara aku tuh biar itu kayak gitu. Itu aja sih. Yang penting komunikasi aja. Saya dulu orang tua saya juga jadi guru. Ngapain kamu sekolah jauh?
mahal-mahal di sekolah bisnis tapi malah lari ke situ gitu. Ya ini panggilan ya mau gimana, saya turut Tuhan atau turut orang tua gitu Iya, kan. iya, iya, Tapi iya. akhirnya ketika komunikasi itu lancar, mereka bisa mengerti. Mengerti. Iya, Asli. gitu. Iya, ya soalnya aku backgroundnya orang Batak kan, jadi orang Batak ini tuh identik dengan, nggak tahu ya ini apakah semuanya atau nggak, tapi mamaku old school banget, jadi dia ngerasa pentingnya untuk kerja di suatu gedung yang jelas gitu loh. Ya ya nggak masalah. Ya, Hidupi ya. aja panggilan kamu kemana Tuhan Oh ini mau. Batak juga ya? Oh iya, Oh marga apa? em, sama kamu, kita semarga. Really? Si Taurus? Iya betul. Ah bohong, nggak percaya. Ya udah kalau nggak percaya itu Oh urusanmu, saya nggak mau bohong. serius? Oh keren banget. Oke berarti saudaraan. Pantesan aku langsung dipilih ya. Hmm. Oke. Oke. Keren. Semoga pelayanan kamu makin dipakai Tuhan Elia. Ya Tuhan berkati ya. Ya, thank you. Ya, thank you. Ya, karena ketika ada pertemuan maka ada perpisahan ya. Begitu juga pada malam hari ini tidak terasa kita harus berpisah. Karena saya harus tidur, saya harus menjaga tidur saya, kesehatan saya ya. Susu saya juga belum saya minum. Saya mau bilang begini. Berbicara mengenai kemesiasan Kristus berarti kita berbicara tentang karya Kristus. Kristus disebut Mesias itu oleh karena karyanya yang mendatangkan berkat keselamatan, yang dengan demikian ia menggenapi janji Allah kepada Abraham, di mana dari keturunannya tunas itu menjadi tangguh keselamatan bagi dunia. Mempelajari Kristus, mendalami Kristus, dan mengerti mengenai siapa itu Kristus adalah kebanggaan kita. Yeremia 9 ayat 24, yang Tuhan sukai adalah kalau kita memahami dan mengenal bahwa dialah Tuhan yang penuh belas kasih, kebenaran, dan keadilan. Yang mau saya katakan kepada orang Kristen begini, kadangkala kamu di dalam imanmu itu punya keraguan dan itu adalah hal biasa. Karena kadangkala keraguanmu itu dibentuk karena ketidaktahuanmu. Tapi ketika kamu semakin tahu sesuatu, kamu mungkin akan merasa bahwa kamu tidak tahu apapun. Tapi ketika kamu semakin tahu siapa Allahmu itu, maka di sana kamu akan semakin mengetahui bahwa ternyata cinta Tuhanmu di dalam karyanya yang sempurna dan konsisten itu tidak pernah berkesudahan kepada kita. Karena kita berharga, Dia yang berharga itu pun memberikan yang berharga kepada kita yang dianggap berharga. Jadi berbicara mengenai Kristus, menginjili orang lain adalah pekerjaan yang mulia. Maka dengan demikian mari berusaha setiap hari hidup dalam pertobatan. Kalau mungkin hari ini Anda merasa jauh dari Tuhan, Anda begitu berdosa, saya pun berdosa, bahkan saya yang paling berdosa. Mungkin saya yang paling berdosa dari antara kalian semua. Tapi Tuhan ketika Dia menunjukkan kasih karunia-Nya itu nggak nanggung-nanggung. Dia tunjukkan bagaimana Dia mencintai kita, Dia tunjukkan bagaimana Dia itu mengasihi kita. Maka saya ada hari ini membantu kamu memahami siapa Dia, membantu kamu untuk diinjili, membantu kamu untuk mengerti Dia. Ini karena saya pernah di masa-masa yang dimana seakan-akan saya tidak mengenali Dia. Tapi ketika Dia menuntun saya untuk datang mengenali Dia, maka saya pun mau memanggil kamu untuk mengenali Dia sebagai ucapan syukur saya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa saya berikan kepada Allah selain daripada hati yang mau melayani. Gak ada yang bisa saya berikan. Saya bukan orang berada, saya bukan orang yang punya, saya bukan orang yang hebat, ya. Tapi setidaknya hati dari kemiskinan kita itu bisa dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Dan siapapun bisa bekerja bagi Allah. Siapapun bisa melakukan apapun bagi Allah. Bukankah segelas air yang kamu berikan kepada orang lain, kamu tidak kehilangan upahmu. Jadi ketika kamu memberi hatimu bagi Kristus, kamu tidak akan kehilangan apapun. Bagi dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah keinginan yang harus dikejar. Tapi bagi orang Kristen yang sejati, yang mengerti siapa Mesiasnya, yang mengerti siapa Allahnya, Kristus dan kasih karunia-Nya adalah cukup baginya. Di mana sekalipun dunia ini menganggap rendah apa yang mereka lakukan, tetapi bagi jiwa dan rohnya, penghiburannya adalah
bahwa dia termasuk dari antara orang-orang yang namanya ada dalam buku kehidupan Kristus. Jadi kebanggaan kita adalah kesalib Kristus, dan sumber semangat kita adalah darahnya Kristus itu sendiri. Karena tanpa pengorbanannya dia itu, tanpa kebaikannya dia itu, I'm nothing and you're nothing. Aku bukan apa-apa. Sama seperti ucapan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dibuang ke dalam api. Kalau kita itu bukan ranting, kalau kita itu tidak berbuah, pada ranting apakah kita tercangkok? Kalau kita adalah ranting yang tercangkok pada Kristus, maka kita sudah pasti berbuah karena Kristus itu adalah yang benar. Tapi kalau kita ranting, tapi kita tidak berbuah, pada pokok anggur yang manakah kita tercangkok? Apakah pada pokok anggur yang benar atau pada pokok anggur yang tidak benar? Jadi menyadari Kristus adalah menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya saya selalu katakan, menjadi atau tidak menjadi Kristen itu bukan tentang pengetahuan kita. Itu bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang kekayaan kita, bukan tentang popularitas kita. Tapi tentang apakah kamu merendahkan hatimu atau tidak. Apakah kamu menyadari, mengakui bahwa kamu begitu rusak, kamu begitu kotor, maka dengan demikian kamu perlu dikuduskan di dalam Dia yang terbukti kudus, di dalam Dia yang memang terbukti benar. Ya, dan pelayan Tuhan tidak boleh meninggikan diri tentang apapun. Karena ketika pelayan Tuhan mulai meninggikan dirinya, merasa lebih suci, merasa lebih baik, merasa lebih oke, merasa lebih hebat daripada yang lainnya, saat itulah dia bukan lagi pelayan Tuhan, tapi pelayan egonya sendiri. Karena sekalipun Kristus itu adalah pemilik semesta ini, dan langit dan bumi ini adalah tumpuan kakinya, tapi ia tidak pernah meninggikan diri terhadap apapun. Tapi sebaliknya, ia membasuh kaki muridnya dan juga melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia adalah raja yang melayani, sebagaimana pokok besar Injilnya Matius dan Markus. Tuhan memberkati, kita bertemu lagi kapan-kapan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membangun Anda. Apa yang saya sampaikan saya mohon maaf kalau ada saya kesalahan kata, sikap, dan perkataan, ya teman-teman ya. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Saya berdoa agar sekiranya selalu senantiasa Tuhan mengasihani kita dan mengingat nama saya dan nama kamu semua di dalam kerajaannya kelak ketika ia datang menjadi raja. Tuhan berkati selalu. Terima kasih yang udah tap-tap layar dan juga udah support saya. Bye-bye. God bless.